PMK ini perlu diketahui bahwa sangat-sangat menular, tetapi angka kematiannya itu kurang dari 5%, teman-teman. Nah, lalu ternak sapi, kambing, domba itu yang terancam mati, itu yang kondisinya seperti apa, teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali kita dengan ternak kambing di channel Aksara Agro and Farm. Ini di kandang kami sendiri. Nah, kebetulan kita sedang memberikan makan pagi ini, sarapan untuk kambing-kambing kita. Judul yang kami angkat kali ini itu tentang cara mengatasi dan perawatan ternak, khususnya sapi, tapi bisa juga untuk kambing atau domba yang terkena PMK, teman-teman. PMK di sini kepanjangannya penyakit mulut dan kuku. Nah, ini kami coba menceritakan ke teman-teman berdasarkan dari teman saya yang juga pernah mengalami, menangani dan merawat ternak sapi maupun kambing domba milik teman-teman saya. Nah, alhamdulillah di tempat kami ini belum ada wabah PMK, penyakit mulut dan kuku. Tapi hal ini perlu kami bagikan karena kebetulan saya sudah mendapatkan informasi dari yang praktek langsung, teman-teman. Jadi ada dua hal yang di sini yang ingin kami bahas. Pertama itu hal yang harus bisa kita antisipasi, dan yang kedua itu perawatan. Nah, artinya yang antisipasi itu untuk ternak yang belum kena tapi tetangga kandang atau tetangga desa atau tetangga dusun itu sudah terkena PMK. Itu untuk antisipasi yang kami maksud. Kemudian untuk perawatan itu untuk ternak sapi atau kambing dan domba yang sudah terkena penyakit mulut dan kuku. Kami menceritakan dari yang pertama dulu, teman-teman. Jadi untuk antisipasinya atau pengendaliannya, caranya itu meliputi seperti ini, teman-teman. Jadi jika ada tetangga desa atau tetangga dusun atau bahkan tetangga kandang, tetangga rumah yang ternaknya itu terkena dampak dari PMK, entah itu sapinya atau kambing dombanya, itu sebaiknya dan sementara kondisi ternak kita itu masih aman, sehat walafiat. Nah, itu sebenarnya harusnya kita sudah bisa mengantisipasinya, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya peternak yang terutama modal itu jangan terlangsung panik, teman-teman. Karena kalau panik nanti yang terjadi ya kita langsung mengambil jalan singkat menjual ternak kita dengan harga yang murah. Artinya kita sudah parno duluan, tidak mau merawat ternak yang sedang sakit, teman-teman. Nah, pertama yang perlu dilakukan, ini berdasarkan dari teman kami yang juga peternak sapi maupun kambing domba. Itu yang pertama dilakukan, cek suhu dulu, teman-teman. Cek suhu, itu demam atau tidak nantinya. Kemudian cek kuku, teman-teman. Kuku perlu dicek apakah ada luka atau tidak ada luka. Nah, kemudian cek moncong atau bahasa lainnya congor atau mulutnya ternak kita, sapi, kambing atau domba. Adakah lepuh, tanda lepuh seperti sariawan di manusia itu atau tidak? Nah, jadi ada tiga hal itu yang harus minimal kita cek, teman-teman. Nah, lockdown atau penutupan sementara di dusun atau di desa itu artinya sebagai langkah antisipasi agar sapi atau ternak atau kambing atau domba itu dilarang sementara keluar masuk antar dusun, antar desa. Nah, aturan ini memang ketat, tapi tak lain itu untuk keamanan dari area yang belum terkena dari wabah PMK sendiri, teman-teman. Nah, lalu kemudian jika dari tiga hal tadi, cek suhu, kuku maupun moncong mulut dari ternak kita itu, jika hasilnya itu suhunya tinggi, sementara kukunya itu tidak ada luka alias aman, kemudian moncongnya tidak lepuh, maka itu bukanlah PMK, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kalau kita nanti bicara penyebab awal PMK itu apa ya? Jadi itu diduga ya, itu karena sapi impor. Nah, jadi kejadian ini sebenarnya sudah dari dulu ada, teman-teman. Wabah PMK itu tahun 1887. Waktu itu banyak impor sapi dari Belanda. Waktu itu kan masih penjajahan Belanda ya. Nah, kemudian tahun 1983
atau 1983, wabah terakhir PMK selesai dilakukan dengan vaksin massal saat itu. Nah, kemudian pada tahun 1986 atau jeda 3 tahun dari wabah terakhir, nah itu Indonesia dinyatakan sudah aman dari PMK. Artinya itu prosesnya lama. Nah, saat ini terjadi lagi wabah PMK, itu juga diduga karena adanya aktivitas sapi impor. Tapi itu dilema juga, kalau kita tidak impor, mungkin secara supply itu juga hanya mengandalkan ternak lokal, itu juga masih kurang, teman-teman. Nah, lalu PMK ini perlu diketahui bahwa sangat-sangat menular, tetapi angka kematiannya itu kurang dari 5%, teman-teman. Nah, lalu ternak sapi, kambing, domba itu yang terancam mati, itu yang kondisinya seperti apa, teman-teman? Nah, itu setidaknya ya mungkin ada 5 hal. Yang pertama itu yang bila kondisi fisiknya itu kurus banget, teman-teman. Terus yang kedua itu umurnya kurang dari 2 tahun, seperti pedet, kemudian mungkin cempe, artinya belum terlalu fit karena terlalu masih kecil. Yang ketiga yang sudah kena duluan cacingan atau cacing hati khususnya. Nah, lalu yang keempat tentunya ternak yang kurang gizi. Kurang gizi itu juga termasuk kurang mineral, teman-teman. Nah, yang kelima itu yang ternak sapi, kambing, domba yang kondisinya sudah demam 3 hari. Nah, itu paling rawan mati duluan jika terkena wabah PMK, teman-teman. Nah, kemudian pencegahannya, teman-teman, sebenarnya itu sama dengan cara vaksin. Jadi pada saat kita kemarin COVID, semua itu diberikan, manusia itu diberikan vaksin. Itu sebagai salah satu program pemerintah juga. Tetapi ya yang divaksin itu yang ternaknya yang sehat, teman-teman. Seperti manusia yang divaksin juga yang kondisinya sehat. Kalau yang sakit jangan diberikan vaksin dahulu, tunggu mereka itu sehat duluan, teman-teman. Nah, kemudian antara antisipasi yang berikutnya itu orang, katakanlah sebagai pemilik kandang, bahkan belantik atau yang membantu kita menjualkan ternak, itu stop atau jangan dulu wirawiri atau main atau dolan ke antar kandang, teman-teman. Jadi virus itu bisa nempel ke badan manusia atau orang, lalu nanti bisa menularkan ke ternak pada saat kita pindah kandang, teman-teman. Jadi itu perlu diketahui oleh teman-teman yang mendengarkan video ini. Nah, juga usahakan kandang itu selalu bersih. Jadi kebersihan dijaga. Ternak kita rutinkan obat cacing 3 bulan sekali. Kemudian diberikan mineral yang cukup. Kalau kami itu dengan garam dengan tambahan air di bambu itu, teman-teman. Teman-teman juga bisa membeli mineral blok yang bulat itu, teman-teman, bulat bolong. Kemudian suntik vitamin B kompleks. Suntik vitamin B kompleks. Nah, dan perlu diketahui juga bahwa posisi virus PMK itu di mana? Nah, itu 80% itu posisinya di laring atau di seputaran leher dari ternak. Nah, itu cara antisipasi untuk ternak baik sapi, kambing, domba yang belum terkena dampak PMK. Tetapi tetangga rumah atau tetangga dusun atau tetangga desa itu sudah ada yang kena wabah PMK. Nah, kemudian yang kedua, ini untuk cara perawatan. Nah, perawatan di sini yang kami maksud itu untuk ternak yang sudah kena PMK, teman-teman. Nah, cara ini paling murah, modalnya hanya 2.500, bahkan ada juga yang 3.000. Nah, itu caranya seperti ini, teman-teman. Kita membeli di toko kue itu asam sitrat atau sitrun. Nah, satu saset itu kan kurang lebih 50 gram ya, teman-teman. Nah, kemarin kami mendapatkan cerita pengalaman dari teman kami yang ternak kambing juga. Ada beberapa ternak kambingnya beliau yang terkena PMK. Itu untuk asam sitrun tadi itu, asam sitrat atau sitrun 50 gram tadi itu cukup dicampur dengan 1 liter air. Nah, 1 liter air itu nanti disemprotkan ke mulut, teman-teman. Jadi mulut itu dibuka,
lalu disemprotkan semua ke ternak-ternaknya, atau cukup ke ternak yang terkena indikasi PMK, termasuk juga ke kaki, ke kuku dari ternak itu. Nah, kemudian itu untuk langsung ke ternaknya. Lalu untuk kandang, silahkan teman-teman mencampurkan 50 gram tadi dengan 15 liter sesuai kapasitas maksimum tangki sprayer teman-teman, atau tangki yang untuk semprot itu. Nah, itu disemprotkan pagi dan sore di kandang teman-teman. Nah, jadi kenapa waktu itu teman saya mengeksekusi menangani kambing yang terkena PMK itu disemprotkan ke mulut? Jadi kan ibaratnya kita manusia, kalau mulut kita sariawan, itu kan kita juga ogah-ogahan untuk makan ya, alias nafsu makan kita berkurang. Nah, jadi dengan kita menyemprotkan sitrun atau asam sitrat ke mulut, itu nanti sekitar mulut ternak itu akan kibas atau kebal, alias tidak terasa rasa sakitnya tadi itu. Nah, kalau sudah tidak berasa rasa sakitnya, itu ternak itu akan lahap untuk makan. Nah, kalau ternak itu makan, ya otomatis kan badannya makin kuat. Jadi kunci kesehatan itu kan di asupan makanan teman-teman. Jadi itu fungsi asam sitrat atau sitrun. Nah, terus untuk kuku, teman-teman selain memberikan asam sitrat juga bisa menyemprotkan betadin atau iodin. Nah, nanti pada video kesempatan mendatang kita akan memberikan contoh tentang tips lain agar kuku itu terawat teman-teman. Nanti pada video selanjutnya teman-teman. Nah, kemudian untuk sapi, ada juga teman kami yang sapinya itu dibersihkan atau dilepas keluhnya, atau keluh itu yang tali yang ada di tali yang ada di leher teman-teman, di hidung teman-teman. Nah, keluh itu diambil keluhnya, terus di hidung sama mulutnya itu dibersihkan dengan air hangat teman-teman. Nah, dibersihkan dengan air hangat, jadi biar bersih, karena kalau di hidung itu ada luka dari PMK, terus keluhnya tetap terpasang, lalu ditarik-tarik, itu kan nanti juga akan makin ada luka teman-teman. Nah, terus tadi udah saya ceritakan untuk beli asam sitrat atau sitrun itu teman-teman bisa di toko kue teman-teman. Itu mudah didapatkan karena itu salah satu bahan untuk pembuatan kue-kue pada umumnya teman-teman. Nah, berapa kali pemberian asam sitrat atau sitrun ke mulut dan kaki ternak yang terkena PMK, itu silahkan rutinkan pagi, siang, dan sore teman-teman. Sementara untuk di kandang itu cukup pagi dan sore saja. Nah, terus teman-teman lakukan karantina kandang. Nah, karantina kandang di sini misalkan teman-teman tidak hanya pada saat sudah terkena PMK ya, tapi sebagai antisipasi bisa membuat spanduk seperti ini. Jadi kita tulis mohon maaf sementara tidak boleh masuk area kandang, terima kasih. Ini juga sebagai langkah antisipasi, bukan kalau sudah terkena seperti itu. Nah, selain adanya asam sitrat dan betadin tadi, sebaiknya untuk kuku juga bisa teman-teman nanti menambahkan dengan formalin 4%, formalin 4%. Itu diberikan semprot ke kuku, itu juga lebih bagus kalau ditambahkan itu. Nah, jadi kembali lagi bahwa yang penting itu ternak yang terkena PMK itu tetap bisa mendapatkan makan. Nah, karena berhubung mulutnya sedang sakit, ya disemprot asam sitrat atau sitrun agar mulutnya tidak berasa sakit, sehingga dia begitu disodori makanan langsung lahap menyantap makanan yang kita berikan teman-teman. Nah, kalau di desa atau mungkin yang teman-teman di kota juga bisa memberikan bisa ada tips lain dari kami yang di desa ini. Berikan ternak itu buah-buahan teman-teman yang mudah didapatkan seperti pisang, bahkan pepaya. Nah, bahkan pepaya itu tidak hanya buahnya saja teman-teman, tapi daunnya itu juga bisa langsung diberikan ke ternak. Jadi untuk pepaya itu selain buah-buahan juga daunnya langsung bisa kita berikan. Nah, mungkin itu teman-teman cerita dari kami berdasarkan pengalaman dari teman-teman saya juga yang ternaknya kebetulan sedang diuji terkena PMK. Semoga apa yang saya dapatkan dari teman-teman ini bisa saya bagikan melalui video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
Monggo teman-teman yang punya pengalaman silahkan komentar di kolom yang sudah disediakan, karena barangkali juga akan bermanfaat untuk tambahan teman-teman lain yang membaca atau melihat video ini ataupun membaca komentar di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.